dua hari sebelum pameran dibuka, 19 siang hari seperti ini, saya diundang ke ruang rapat Satyanega dan orang bernama Bramantya bersama dengan kurator Suwarno didampingi Jarod Mahendra, direktur, orang yang bernama Hari. Di depan mereka Jarod mengatakan bahwa ada 3 lagi lukisan yang harus diturunkan. Dengan alasan itu mengganggu dan tidak sesuai dengan relevansi pameran. Dengan makanan, itu adalah simbol atau bahasa seni yang saya simbolkan orang-orang kaya, termasuk orang-orang urban seperti kita semua ini. Tanam padi, makan keringatnya sendiri seperti petani, kan tidak. Loh lah kok petani yang saya gambarkan itu dikatakan di ladang mereka dari serbuan babi-babi hutan dimakan ya, kepada anjing, itu juga vulgar. Lukisan lagi ini tentang seseorang sapi ke dalam di sampingnya itu sebuah pelanggaran dan vulgar. Ada lagi tentang IKN ya, dari simbol kekuasaan, itu juga vulgar. Yang celaka lagi Konoha 1 itu yang dianggap paling vulgar, dan Konoha 2. Konoha 1 itu simbol dari sebuah kekuasaan yang ada relevansinya dengan kedaulatan pangan, di mana kaki sang penguasa itu di atas pundak orang-orang bawah. Jadi kaki penguasa itu ada di pundak rakyat, dibebankan di atas pundak rakyat, di punggung rakyat. Itu adalah simbol. Karena memang faktanya begitu kok. Penguasa ini nggak akan bakal ada kalau tidak hidup di atas pajak yang dibebankan kepada rakyatnya. Itu simbol. Nah, Konoha 2 itu ada gambar manusia biru, berwarna biru saling jilat-menjilat ke atas. Dan yang dijilat itu telanjang, nggak pakai baju memang. Dan itu dikatakan kemesuman bagi mereka. Pertama, saya jelaskan, di dalam bahasa seni rupa, telanjang itu adalah simbol dari kejujuran, simbol dari ketolosan. Karena kita lahir itu polos, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Itu adalah simbol kepolosan. Nah, kalau itu dianggap itu sebuah kemesuman, berarti otak orang yang mengatakan bahwa itu mesum, bahwa itu sanggama, itu orang itu berpikir pikirannya sebatas itu. Tapi amat sangat disayangkan kalau seorang menteri yang hanya menteri kebudayaan, saya katakan, menteri kebudayaan, mendapat laporan dari secara subjektif dari seseorang bahwa lukisan ini adalah lukisan yang mesum, ya, diasumsikan mesum, meskipun dia sang menteri ini belum pernah melihat sendiri karya itu, ya, belum pernah melihat, tetapi dia sudah berani mengambil sebuah penghakiman bahwa itu mesum berdasarkan atas laporan subjektif, ya, laporan subjektif orang lain. Amat sangat disayangkan seorang pemimpin kebudayaan, ya, pemimpin kebudayaan kok begitu mudahnya percaya dengan laporan orang tanpa harus menyelidiki, mengerti bentuknya, ya, seperti apa, memaknai bahasanya. Ini sebuah tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan. Perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pada siang hari ini, press conference ini, itu menjelaskan semuanya tadi,
kronologinya seperti itu, dan ini adalah counter atau menjawab tuduhan bahwa senimannya sengaja membuat agitasi lewat karya-karya mesum yang dikatakan oleh wamennya bahwa itu ada gambar orang bersanggama, ya, ya kayak gitu. Itu gimana itu? Itu hanya simbol kesenian. Simbol kesenian yang harus dipahami dengan bahasa kesenian. Tidak bisa kesenian dimaknai dengan bahasa politik kalau tidak memiliki tendensi kekuasaan yang sangat distortif untuk sekali lagi memanipulasi hati dan pikiran rakyat yang sebetulnya ingin merdeka. Saya kira cukup di sini dulu. Dan dituangkan dalam bentuk lukisan. Nah, bagaimana sebenarnya LBH Jakarta kemudian memandang? Juga terima kasih kepada Pak Yos yang sudah memaparkan kronologi dan juga pandangan pribadinya. Ya, kami pandang bahwa atas adanya peristiwa pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto ya, yang semula akan dilakukan di Galeri Nasional Indonesia, kami menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan hukum. Pada prinsipnya kami menemukan beberapa temuan. Pertama, bahwa permintaan untuk menurunkan 5 karya seni rupa dan penundaan pameran tunggal yang dialami oleh Yos Suprapto merupakan bentuk represi ekspresi seni dalam menikmati hak atas kebebasan berekspresi sebagai individu dan warga negara yang sejatinya berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang. Nah, hak tersebut dijamin juga dalam kerangka hukum nasional maupun prinsip-prinsip HAM internasional ya, diantaranya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945, kemudian pasal 28E ayat 3 hingga pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam instrumen HAM internasional tentunya ini juga diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, kemudian yang kedua, karya seni yang akan ditampilkan oleh seniman Yos Suprapto bukanlah merupakan bentuk ekspresi yang dibatasi menurut instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk ekspresi yang sah ya. Pihak Galeri Nasional tidak menyampaikan alasan rasional berkaitan dengan pelarangan dan penundaan pameran. Kita tidak menemukan adanya pelanggaran yang itu berkaitan dengan peraturan internal di Galeri Nasional Indonesia seperti itu ya.